Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman, kali ini kita bersama Miss Chinese Best Fashion Performance 2025 Felicia Aimee yang umur SMP udah ngasilin per bulannya puluhan juta. Dahsyat. Thank you. Halo. Thank you ya. Felicia Aimee ini jadi dari Semarang jauh-jauh ke sini. Thank you udah hadir nih. Thank you juga Kak Ruby udah diundang ke sini. Tadi ngobrol di mobil, ternyata perjuangannya dahsyat. Anak muda yang nggak nyerah sama keadaan, malah bisa memutar balikan nih. Betul. Dahsyat. Kita mau kenalan Felicia gimana nih? Mungkin juga teman-teman di media ini mau cari tahu juga perjuangan kamu. Silakan Felicia, perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Aimee, biasanya dipanggil Aimee. Untuk pekerjaan sehari-hari saya adalah owner dari Amare Mandarin Academy dan saya bekerja di bisnis ekspor impor. Bisnis ekspor impor ya? Iya. Amare Mandarin Academy. Jadi punya akademi Mandarin ya. Jadi belajar bahasa Mandarin ya. Iya, betul. Ada 2 tempat katanya. Iya, udah di Semarang ada 2 tempat. Masih usia berapa sih? Masih usia tebak. Hah? Coba tebak. 19 ya? 20 tahun punya bisnis, terus ekspor impor lagi. Iya, ekspor impor. Nah, ceritain dong gimana bisa awal mulanya bisa masuk ke dunia ekspor impor. Gimana? Jadi sewaktu SMP itu aku udah berusaha untuk menghasilkan uang gitu ya. SMP ya? SMP, mulai dari kelas 1. Kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP. Yang lain cuma masih main playground, lu udah bisa ngasilin uang. Iya, betul. Jadi Kenapa? waktu SMP aku itu kayak pengen dapat uang jajan lebih lah ya, terus kayak ngeliat teman-teman itu kayak bisa pergi-pergi, sedangkan aku kok nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi aku kayak ada push untuk diri aku supaya aku bisa kayak teman-teman aku bisa pergi-pergi, bisa belanja, bisa nongkrong, kayak gitu. Iya. Jadi sejak SMP karena parents aku nggak kasih uang jajan ya, nggak kasih uang jajan, jadi aku berusaha untuk kerja. Kerja cari uang gitu ya? Iya. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Ngajar bahasa Mandarin. Ngajar bahasa Mandarin. Ke SD? Ke anak-anak SD? Ke anak-anak SD. Tapi ada kadang SMP juga. SMP juga? Ada SMA. Kan padahal kamu SMP 1. Iya. Ini ngajarin ke SMP, ke SMA. Gitu. Soalnya mukanya kelihatan udah dewasa waktu itu. Kelihatan udah dewasa. SMP 1 kan ya, berarti which is mungkin beberapa tahun yang lalu ya? Ya, 7 tahun yang lalu. 7 apa 8 ya? Kayak around segitu deh. Gimana kamu cari orang supaya mau bayar kamu untuk ngajarin bahasa Mandarin? Nah, ini jadi aku kan ada rumah ya, rumah. Aku kayak bikin MMT waktu itu pertama kali itu kayak bikin MMT, aku pasang di depan rumahku. MMT apa sih? MMT itu kayak selebar kayak gede itu loh, yang di spanduk. Poster atau ya? Iya, promosi taruh di depan rumah aku. Iya. Dan berhubung rumah aku itu deket sama sekolahan, sekolahan anak-anak SD, anak-anak TK, jadi mereka tuh kayak pada lihat, oh ini ada les bahasa Mandarin, jadi mereka datang. Waktu itu murah. Waktu itu murah, 1 jam 25.000. 1 jam 25.000. Oh, nggak pantesan. Banyak yang les. Nah, berhubung dari situ 25.000 pertama. Iya. Karena kan mama aku mikir, kamu masih anak SMP kok ngajar. Yaudahlah dikasih 25.000. Padahal red card saat itu adalah 100.000 kalau misalnya di luar ya. Di luaran pasaran, berarti pasaran 100.000, lu diskon anggapnya 75%. Anggapnya gitu ya? 75%. Tapi sebenarnya ingat nggak siapa klien pertama yang belajar sama kamu? Kenal, namanya Eril. Itu anak kecil nonton Eril. Nanti kasih videonya ke Eril ya. Nanti kasih videonya ke Eril. Dia pertama kali itu les kayak, aku seneng banget sih itu. Umur berapa dia? Maksudnya kelas apa? Kelas berapa dia? Dia masih playgroup. Masih playgroup. Berarti mamanya yang rekomendasiin dong ya, mamanya yang ini dong ya. Masih playgroup. Terus kayak karena itu rumahnya di belakang rumah aku. Jadi kalau lewat kok ada les bahasa Mandarin. Terus kayak aku friendly gitu kan. Terus les. Terus
berjalannya waktu, karena ya sebenarnya Mandarinku enggak yang terlalu gimana-gimana, belum ada sertifikasi atau gimana, cuman aku berusaha untuk mengembangkan gimana nih aku dalam keterbatasanku ini, aku bisa mengembangkan bisnis aku bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi aku tetap belajar, jadi ngajar sama belajar. Cuman ya aku nggak yang buta bisa, karena yeye aku dari Cungko kan. Yeye aku dari Cungko, jadi aku bisa speaking, bisa menulis dan lain-lain. Karena SD aku sebelumnya itu sekolah yang khusus Chinese school kayak gitu. Tapi kok kepikiran gitu loh? Semua berkat mama. Semua berkat mama. Semua berkat mama. Iya. Akhirnya kamu mulai ngajar satu Ariel sampai muridnya ada berapa banyak? Waduh, aku nggak inget sih, itu aku udah lupa. Tapi banyak loh ya? Banyak. Sampai kamu ngasilin puluhan juta sebulan? Waktu SMP, iya. Waktu SMP? Iya, betul. Terus ngajarnya pokoknya di rumah itu ya? Iya, ngajarnya di rumah. Murid-murid datang, kamu jam-jam? Iya. Dan kadang aku datang ke rumah murid aku. Oh, kan ada juga? Datang ke rumah murid aku, iya. Terus karena kan pertama kan 25.000, karena muridnya sudah semakin banyak, aku naikin 50.000. Oh, naikin. Karena udah makin banyak ya? Udah semakin kayak ya udahlah naikin gitu. Terus habis itu udah mulai banyak terus kayak terkenal kan. Terus naikin lagi 80.000, terus naikin lagi 100.000, 125.000 kayak gitu. Wow. Terus sempat hiatus jadinya. Hiatus kayak nggak ngajar lagi karena kan ada COVID. Oke. Satu pandemi. 2020 ya. Oke. Nah, itu mulai impor. Mulai import. Iya. Jadi bisnisnya switching. Iya, switching langsung set gitu. Supaya kan gimana caranya? Jadi kembali lagi ke tadi, keterbatasan gimana caranya keterbatasan ini jadi sebuah peluang. Jadi kayak walaupun aku sudah nggak bisa mengajar lagi karena pandemi, orang-orang takut les, takut ketemu, takut kalau misalnya kalau ketemu nanti ini gurunya ketemu banyak orang, takut kalau COVID atau gimana gitu kan. Akhirnya mereka nggak ada yang les lagi, udah mulai keluar satu. Iya. Nggak switching ke online ya? Enggak bisa. Enggak ya, waktu itu karena mereka nggak efektif menurut mereka. Karena kan bahasa ya. Terus apalagi anak-anak itu nggak bisa kalau online. Itu sudah pasti nggak bisa. Akhirnya you move to import. Import produk apa? Produk kesehatan. Oh, yang dibutuhkan pas pandemi ya? Iya, pas pandemi butuh kesehatan, ya udah impor kesehatan, barang-barang kesehatan. Kamu otak bisnisnya jalan. Jalan. Kalau duit jalan. Kalau duit jalan. Iya. Jalan banget, terus kayak gimana ya besok gimana. Iya, terus jadi kamu ini nih otak akhirnya import alat kesehatan dari luar negeri gitu kan? Iya, dari luar negeri. Jualin waktu itu di Semarang gitu? Iya, di Semarang. Di Semarang. Terus kayak juga ada produk yang udah beredar di Semarang, ya aku tetap ambilin. Kamu masakinnya gimana? Lewat Facebook, marketplace. Jadi bukan ke temen ya? Enggak ke teman. Nggak mau ke temen? Marketplace, enggak. Karena kan nggak punya teman. Nggak punya teman? Kenapa nggak punya teman? Ya karena ada keterbatasan aku, kayak nggak bisa pergi lah, apa gimana lah. Terus kayak mungkin aku kayak kurang cocok, kurang gaul lah. Terus kayak mungkin teman-teman aku kurang cocok sama aku lah, atau karena gimana. Kamu fokusnya ke bisnis itu ya? Maksudnya kayak ngajar waktu itu kan? Iya. Terus kayak karena fokus mungkin teman-teman aku kurang cocok atau gimana, jadinya aku kerja aja lewat Facebook, nawar-nawarnya lewat Facebook. Jadi posting, misalnya nih jualan tabung oksigen. Jual tabung oksigen. Karena kan COVID yang laku itu ya. Iya. Itu. Karena makanan juga nggak laku kan orang. Makan nggak laku. Mereka kan pada masak sendiri ya. Terus kayak lebih ke steril menurut mereka kan. Jadi kita kayak apa yang laku di masa pandemi, yaitu alat-alat kesehatan seperti obat, vitamin. Terus alat oksigen, lalu regulator, terus kayak disinfektan kayak gitu. Nah itu pertama kali itu penghasilan, lalu move ke ratusan juta. Move ratusan juta di waktu SMA tuh ya? SMP puluhan, SMA ratusan juta? Iya. SMP mau ke SMA baru ratusan juta. Seperti itu. Ini kamu kuliah? Saya kemarin sekolah bahasa di China. Sama. Berarti dari SMA langsung sekolah bahasa di China. Buat cari peluang bisnis sama koneksi. Cari peluang bisnis sama koneksi. Iya.
Karena di China itu kan lagi berkembangnya, lagi besar-besarnya, salah satu pusat perdagangan dunia. Iya. Termasuk, Kamu lihat peluang lagi nih. iya, peluang lagi. Aku pergi ke Canton Fair. Oh, Canton Fair. Karena ya, aku pilih di Guangzhou, pergi ke Canton Langsung Fair. matanya binar-binar lagi ya. Iya. Banyak peluang-peluang. Iya, kayak apa namanya, ada banyak kayak show kayak misalnya pabrik A, pabrik B, pabrik C. Dan itu yang datang ke Canton Fair itu banyak banget dari luar, dari luar negeri. Itu bos-bos dari segala penjuru dunia tuh datang ke Canton Fair pasti. Dari Rusia, dari Vietnam, Philippines, dari manapun lah dia datang ke Canton Fair. Terus jadi membangun relasi lagi. Lagi. Jadi kayak misalnya lagi datang ke stand, misalnya nih stand ini, terus habis itu aku datang, ada bos lagi datang, datang, akhirnya kenalan, ngomong, oh kamu juga bisnis ini ya, I'm from Philippines, kayak, atau kalau enggak, I'm from Russia, kayak gitu-gitu. Terus jadi kayak sharing peluang bisnis, membuka lagi mindset, membuka lagi kayak pemikiran pekerjaan kedepannya juga, seperti itu. Nah sekarang lagi bisnis apa? Lagi bisnis di akademi ya? Sama ekspor impor. Ekspor impor lagi, ekspor impor apa nih? Ekspor impor kemarin mesin percetakan. Sadis. Mesin percetakan, spare part, seperti itu. Jadi kayak misalnya di Indonesia membutuhkan spare part apa, terus mesin apa, terus kayak aku datangin dari China, kayak gitu. Oke. Nah, kita juga mau ngomongin nih. Ini ada Rio Adriano Jewelry. Iya. Ini kayak support kamu nih ya. Iya, betul. Mungkin mau di-share juga. Jadi ini tuh diamond. Iya, diamond ini ownernya bikin itu dengan bener-bener gambar satu ada historinya. Iya, sempet aku lihat tuh di IG kamu kan. Iya. Senilai gitu kan. Iya. Kamu menggunakan itu kan? Iya. Menggunakan diamond ini kan? Iya, sewaktu masa karantina kemarin. Jadi mendapatkan best fashion performance. Dapat support baju, dapat support jewelry. Kita bahas jewelry dulu. Ini Rio Adriano ini di Jakarta atau di mana? Di Semarang. Di Semarang. Dia base-nya di Semarang. Base-nya Semarang. Iya, dia tuh bener-bener pakai berlian dengan kualitas terbaik di kelasnya. Jadi buat teman-teman yang mau hunting diamond, ya, kayak gini ya. Nanti kita shoot zoomnya ya, secara ini ya. Ini grade FVVS. Terbaik pada kelasnya. Terbaik pada kelasnya. Yes. Wah, berarti kamu kolaborasi lagi ya, Mbak? Ini. Iya, dengan Rio Adriano Jewelry. Peluang bisnis lagi ya? Yes. Jadi ini di Semarang, di outlet atau di mall atau di apa? Di outlet. Di daerah mana? Di Siliwangi ada, di Istana Buah Pandanaran juga ada. Dan itu modelnya kayak yang benar-benar baru. Custom? Bisa custom. Terus ini tuh modelnya baru-baru, bisa kayak misalnya size-nya kebesaran atau apa, itu juga bisa custom. Terus misalnya butuh model apa, bisa custom. Wah, mantap. Jadi bisnis lagi ya. Bisnis lagi. Oke, ini kan Rio Adriano Jewelry. Jadi hanya pokoknya jewelry ya. Iya, jewelry. Entah itu anting, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Iya. Crown juga enggak ya? Beda ya? Kalau crown enggak, ini kemarin dapat dari Joni. Iya, dari Joni. Terus ini
Jewelry. Kalau Iya. fashion? ini dari Susan Budi Harjo. Oh, Lembaga ini juga Tata support juga nih. Iya. Art. Nah, ini support dari siapa? Dari Fania Najel. In the Sunday sunshine. Yes, we're having too much fun, living up the good times. We're making memories in the Sunday sunshine. Got all the right vibes, driving up the coastline. Making memories in the Sunday sunshine. Time to party, running so fast. No more worries. Cricket is wet now. Kicking it fast. Lina itu adalah Oke. mahasiswa Mahasiswa? Iya, mahasiswa. Heeh. Seorang mahasiswa di Lembaga Tata Busana Susan Budi Harjo. Oh, ini konsepnya apa ini? Ini konsepnya acak-acak. Konsep acak-acak. Glamor gitu ya, Iya, looks tema good acak-acak, gitu iya. ya. Wah, memang kreativitas mesti jalan ya, perpaduan antara warna juga modelnya Iya, juga betul. ya. Oke, sip. Nah, tadi ya kamu punya advokasi juga tadi kita Iya. ngobrol ya. Kenapa kamu punya berkecimpung di pendidikan? Tadi kan kamu punya hati, sampai saya kaget gitu. Kamu ngajarin orang-orang yang nggak mampu gitu kan ya? Iya. Ya, boleh di-share? Jadi aku tuh ada seperti kayak pandangan kayak aku punya akademi nih. Jadi kayak karena aku tahu pernah mengalami kesusahan. Kamu sebelum- taunya dulunya pernah susah? Iya, dulunya pernah susah. Iya, Jadi makanya kamu mau bantu orang lagi. iya, bantu orang. Jadi aku dulu pernah susah. Iya, Tapi iya. aku bisa sukses, bisa jadi seperti sekarang ini. Iya. Dan aku tuh kayak sebenarnya keterbatasan itu tidak ada. Jadi aku punya mindset keterbatasan itu tidak ada. Jadi aku ingin melihat kayak orang-orang yang biasanya kayak dia membutuhkan pendidikan, Iya. bukan orang yang tidak mampu, tapi membutuhkan pendidikan, membutuhkan Oke. pendidikan untuk kedepannya. Mereka tuh kayak kalau misalnya aku dengan keterbatasanku sekian, Iya. kayak seperti ini, nanti pendidikanku kedepannya ya udah paling seperti ini aja. Terus kayak hidupku kedepannya ya paling seperti ini, kayak seperti kayak terima nasib gitu loh. Nah, jadi aku kayak ingin merubah mindset mereka bahwa mereka itu bisa sukses. Mereka tuh bisa sukses karena China inilah lagi jadi negara yang kayak terlihat terpandang lah di seluruh dunia, karena juga termasuk salah satu negara yang pusat perdagangan di dunia ini kan. Iya. Lalu aku ingin kayak lagi ngadain program charity untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan lebih, pendidikan internasional, supaya mereka tuh bisa mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mereka bisa memiliki pandangan ke depannya, terus mereka bisa jadi kayak bisa kedepannya nih aku ada kayak gini, jadi dia ada tujuan hidup. Iya, Gitu. Jadi aku ingin hidup itu hidup berbuah untuk orang lain. Betul. Jadi aku ingin mendedikasikan diriku tuh berbuah bagi orang lain, bukan aku aja yang sukses, bukan aku aja yang kayak bisa maju lah. Tapi aku juga pengen orang lain tuh bisa maju, bisa sukses kayak gitu. Jadi aku ingin menjadi inspirasi bagi anak-anak muda sekarang ini. Gitu. Dua di Akademi 2 itu ya? Iya. Di 2 tempat ya? Di Semarang? Iya, di Semarang. Semoga bisa menambah lagi ya. Yes, amin. Bisa menjadi lebih besar. Good. Bagus. Kamu udah sukses, jadi bantu orang-orang sukses juga ya? Iya. Keren banget. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Felicia Aimee? Trust. Iya, trust. Karena kepercayaan itu penting. Trust dan Jadi kepercayaan dari orang lain gitu ya? ya, kepercayaan. Membangun kepercayaan itu susah. Build trust to another people itu susah banget. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kepercayaan mereka. Misalnya kalau udah rusak nih, kalau misalnya udah rusak kepercayaan mereka, itu tidak akan kembali lagi seperti semula, karena kepercayaan itu susah untuk dibentuk lagi. Di dalam. Ya kan, build trust itu susah. Tapi gimana kita tuh menjaga kepercayaan orang lain itu penting bagi aku. Kepercayaan. Rahasia suksesnya adalah membangun kepercayaan, dan kita harus tetap kayak gimana ya, supaya orang itu bisa tetap percaya terus sama kita. Jadi kita tidak boleh curang, tidak boleh kayak melanggar, kayak supaya agar kayak gimana ya, melanggar
kayak apa ya? Norma-norma atau batasan-batasan. Ya, melanggar batasan-batasan dengan orang lain. Jadi kayak mereka tetap percaya terus ke kita untuk bisnis lah, untuk apalah, supaya kita bisa berkembang. Misalnya nih orang percaya, oh ini orang bisa dipercaya, dia akan ngomong sama orang lain, oh ini orang bisa dipercaya untuk bisnis ini. Dan nanti kayak akan membuka peluang ke depannya, bisnis ke depannya, supaya orang itu percaya untuk invest kita, untuk gimana kita tuh, itu penting, trust. Itu kamu bangun dari kamu tadi SMP itu kali ya? Iya, trust. Karena kamu ngajar anak-anak, terus jadi banyak yang Iya. dan belajar juga karena. Iya. Gimana bisa di-trust sama orang? Ayo. Jadi orang yang gimana ya? Lurus. Jadi Lurus. benar-benar lurus dalam hal apapun itu. Dalam hal segi keuangan, segi pertemanan, kayak ya nggak menusuk dari belakang atau gimana gitu. Itu juga penting kan. Itu kan juga termasuk dalam trust. Trust, oke. Terus habis itu menjaga image dengan baik juga. Terus menjaga image, terus kayak tahu menempatkan diri, cara menempatkan diri dengan orang lain. Misalnya kayak aku dengan ini, saya lagi dengan orang ini, itu aku seperti ini. Kalau dengan orang ini, aku harus seperti ini. Harus jaga etikanya. Iya, harus jaga etika, harus attitude juga penting. Attitude, trust, terus personal branding itu juga penting. Personal branding juga penting. Personal branding penting ya. Makanya kamu gunain media sosial kamu ya. Iya. Saya lihat kan, wah. Iya, personal branding. Jadi kayak orang lihat, oh ini brandingnya seperti ini. Iya. Jadi dia kayak, oke, aku trust orang ini untuk seperti ini. Kan banyak juga faktor. Iya. Jadi kayak tergantung orang melihat kita seperti apa. Oke. Yang penting aku menjalani hidupku supaya orang itu trust. Aku menjaga etika aku ke orang lain, kayak gitu. Hebat nih, kamu belum kuliah tapi kamu bisa ngasilin ratusan juta ya. Wah, siap. Apa ya rencana kamu ke depannya? Rencana aku ke depannya mengembangkan akademi aku, itu sudah pasti ya. Karena memang lagi mengembangkan ya kan, mengembangkan akademi. Terus ekspor impor aku jalankan. Untuk ekspor aku bisnis lagi mau menjalankan bisnis untuk ekspor kopi ke Rusia. Oke, gara-gara di Canton Fair itu ya? Iya, kopi ke Rusia karena orang-orang Rusia tuh suka kopi, kopi, teh, mereka suka. Jadi aku lagi mau melebarkan sayap untuk mencoba ekspor kopi ke Rusia. Oke, ntar kita bisa banyak bicara nih. Akademi juga bisa, ini juga bisa banyak nih. Wah, keren Felicia, saya terinspirasi banget ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat anak-anak muda di luar sana ya, bahwa tadi anak SMP aja bisa ngasilin puluhan juta bulan. Ya, saya ingat dulu gue SD jualan nasi uduk gitu kan. Tapi itu ngebuka bahwa bisa dapetin duit nih. Jualan nasi uduk gitu kan. Iya. Ya, tapi ya sebatas buat bayar uang sekolah gitu. Sebenarnya bisa orang tua. Tapi ya SD mungkin kelas 3 apa ya? Oh iya? Iya. Jualan nasi uduk. Jadi kopinya masak sendiri? Enggak, beli dari orang. Oh. Beli, cuman teman-teman mau nitip gak? Gua catetin. Ini pakai tempe, pakai ini. Pinter juga ya. Tanpa modal ya. Tanpa modal. Modal. Jadi sekarang iya, jadi akhirnya banyak bisnis tanpa modal pun yang penting mau kerja ekstra ya. Iya. Misalnya, mau apa? Saya kuliah jadi sambil itu juga di fotokopian lah, apalah. Iya, betul. Iya, tapi it's good sih. Iya, cara mengembangkan keterbatasan kita. Kan. Iya. Kadang nggak pintar-pintar amat, tapi ya mau kerja keras gitu kan, mau kerja lah ya mau. Yang penting itu kerja, mau kerja, udah itu udah dari semuanya. Mau kerja, punya pandangan hidup, punya tujuan hidup, itu sudah paling penting. Keren. Tapi tadi statement kamu benar sih, jaga trust. Karena trust itu ketika udah di ini orang nggak percaya lagi, udah banyak peluang-peluang yang hilang. Tapi ketika bisa di trust, malah banyak peluang yang dikasih kepercayaan terus membuka peluang. Trust itu mahal banget. Mahal banget. Thank you juga udah trust sama saya, DM kamu udah trust nih. Jauh-jauh datang dari Semarang. Artinya kamu trust juga kan? Iya, trust. Coba balik ketemu Korbi. Iya, pertama kali. Iya kan, aku DM gitu kan. Iya, kadang aku kan kayak kok nggak cek DM kan waktu itu kan. Iya. Cek DM, terus aku kayak baru cek itu kayak kok ada Korbi, kayak aku lihat profilnya. Nah, personal branding oke. Oke, kan. Nah, kembali lagi personal branding itu penting. Terus kayak oke, aku kayak accept, terus kayak sebenarnya aku harusnya kemarin cuma di Semarang aja nggak apa-apa sih. Cuma kayak gara-gara oke lah Korbi, ya udah aku datang. Jadi aku dari Semarang datang ke Jakarta. Thank you so much. Sama Felicia, all the best. Udah Ya, nanti kita bisa kolaborasi ke depannya bareng. Sukses ya buat Felicia. Oke teman-teman, buat teman-teman yang nanti penasaran sama sosok Felicia, nanti bisa cek di IG-nya
bisa kolaborasi juga ya. Boleh Ini anak banget. muda yang luar biasa. Sukses terus ya buat Felicia. Thank you. Thank you, Thank you, all the Kak best. Ruby. Sampai jumpa next Sukses juga. episode. God Dari bless Ruby Roman. you. Bye-bye. See you. Bring back millennials to Jakarta City.